my YouTube channel Risna Terika with me Risna. So pribadi di video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengerjaan tugas akhir, baik itu skripsi maupun tesis. Jika sebelumnya saya sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pasca sarjana IPB yang berkaitan dengan perkuliahan juga, kali ini kita kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir. Saya pribadi, ketika kita sudah memiliki judul penelitian atau tema penelitian yang akan kita kerjakan nantinya, tentunya langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat suatu perencanaan penelitian atau biasa kita kenal dengan proposal. So pribadi, dalam membuat proposal ini tentunya kita harus sudah memiliki referensi atau pengetahuan dasar tentang apa yang akan kita kerjakan atau tentang tema penelitian yang akan kita kerjakan. Namun pribadi, bagi yang pemula baru mengerjakan karya ilmiah atau proposal ini, biasanya bagi teman-teman yang baru memasuki semester akhir, kemudian masih bingung begitu dengan pengerjaan tugas akhir ini. Terkadang ketika kita membuka laptop, kita sudah memiliki niat yang cukup baik, cukup tinggi untuk mengerjakan proposal yang kita miliki, tetapi terkadang beberapa jam berlalu, 1-2 jam berlalu, belum ada satu paragraf pun yang kita berhasil tulis di screen word yang kita buka di laptop kita. So terkadang walaupun kita sudah membaca beberapa buku atau referensi ataupun tugas akhir dari senior-senior, terkadang ketika kita mencoba untuk membuat tugas akhir yang kita miliki sendiri itu kita masih stuck di situ saja, atau kita masih linglung apa sih yang perlu ditulis di sini. Apalagi biasanya misalnya kita akan memulai dari bab awal, bab 1. So pribadi, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, jadi di proposal ini sendiri itu terdiri atas 3 bab ya. Yang pertama itu adalah bab 1, di mana di bab 1 itu berisi pendahuluan, tujuan, manfaat, rumusan masalah. Kemudian di bab 2 ada kajian teori di sana, dan poin-poinnya tergantung bagaimana judul kita, atau sub-judulnya tergantung bagaimana judul kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah bab 3 yang berkaitan dengan metode penelitian. So pribadi, berkaitan dengan hal ini yang terkadang membuat kita terkendala dalam menulis proposal jika kita memulainya berurutan dari bab pertama, kedua, ketiga. Maka dari itu saya ingin memberikan kalian trik bagaimana sih supaya ketika kita membuka laptop untuk mengerjakan proposalnya kita itu kita tetap produktif, bukan 1-2 jam, 3 jam berlalu itu tidak ada sama sekali yang kita tulis di screen kita. So pribadi, terkait dengan triknya ini sendiri itu seperti halnya yang saya sering gunakan juga, biasanya saya menggunakan metode 2, 3, 1. Jadi apa sih metode 2, 3, 1 ini? Jadi metode pengerjaan proposal 2, 3, 1 ini dimana kita mengerjakan proposal itu dimulai dari bab 2. Setelah bab 2, kita mengerjakan bab 3. Kemudian kita kembali ke bab 1. Jadi pribadi, kenapa kita bab 1-nya ini kita buat pengerjaannya menjadi yang terakhir? Karena di bab 1 itu walaupun sebenarnya, apalagi di pendahuluan ya, walaupun sebenarnya kelihatan sederhana, tetapi di bab 1 ini membutuhkan keahlian tersendiri. Karena bab 1 ini merupakan opening dari penelitian kita. Jadi sebaik apapun judul yang kita miliki, ketika bab 1-nya tidak menarik, maka itu tidak akan kelihatan menarik. Karena banyak sekali judul penelitian yang sebenarnya ketika kita membacanya itu sangat menarik, tapi menjadi tidak menarik karena bab 1-nya. Maka dari itu, untuk mengerjakan bab 1 ini sendiri itu dibutuhkan banyak referensi, banyak membaca bagaimana melihat pekerjaan dari orang-orang supaya nanti bab 1-nya itu kelihatan tajam begitu.
supaya ketika pembimbing ataupun penguji ataupun siapapun yang membaca tugas akhir kita itu tertarik dengan tugas akhir kita. Maka dari itu ketika kita mengerjakan bab secara berurutan dari bab 1, bab 2, bab 3, terkadang kita mengalami kendala seperti itu. Kita sudah membukanya beberapa jam berlalu tetapi tidak ada kita kerja sama sekali karena kita bingung bagaimana sih mengerjakan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan antara paragraf itu saling berkaitan. Maka dari itu supaya Anda memiliki pemahaman lebih mendalam terkait dengan penelitian Anda agar openingnya bagus atau bab satunya atau pendahuluannya bagus, maka ada baiknya terlebih dahulu Anda mengerjakan bab 2. Kenapa bab 2 ini lebih mudah pengerjaannya, walaupun sebenarnya ketika kita melihat sekilas kontennya itu lebih banyak dibandingkan bab-bab lainnya. Karena di bab 2 ini sebenarnya lebih mudah karena kita hanya perlu membuat sub-sub judul dari judul penelitian kita. Misalnya kita memiliki suatu judul penelitian saya berpikir dulu ya pribadi. Judul penelitiannya misalnya pengaruh gaya komunikasi terhadap budaya organisasi di lingkungan kampus. Misalnya kita membuat judul seperti itu ya misalnya. Jadi di bab 2 ini kita hanya membuat suatu sub-sub judul, kemudian kita masukkan materi yang berkaitan dengan subjudul itu. Misalnya nih, tadi sudah saya sebutkan ya judulnya apa tadi? Pengaruh gaya komunikasi terhadap budaya organisasi di lingkungan kampus misalnya seperti itu. Jadi di kajian teori atau di bab 2 itu kita akan membuat misalnya kajian teori di bab 2, kajian teori, kemudian di subjudul pertama misalnya kita tulis A, kita menulis pertama pengertian komunikasi karena kan tadi judulnya komunikasi dulu ya. Pengertian komunikasi misalnya, kemudian subjudul berikutnya kita menulis gaya komunikasi, kemudian berikutnya lagi kita menulis pembagian komunikasi misalnya, kemudian berikutnya lagi kita menulis fungsi komunikasi itu sendiri misalnya, kemudian kita subjudul berikutnya misalnya apa itu organisasi, pengertian organisasi misalnya, terus budaya organisasi dan masih banyak lagi. Jadi di subjudul itu ketika kita memperoleh referensi kita yang berkaitan dengan subjudul tadi, kita tinggal mengetik di situ di subjudul itu sesuai dengan yang ada di referensi itu, dan beberapa tentunya kita modifikasi sedikit supaya tidak plagiarisme ya, seperti itu. Jadi tidak membutuhkan pemikiran yang mendalam atau cukup keras seperti di bab-bab lainnya. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah menulis beberapa paragraf di subjudul itu, maka tidak apa-apa kita simpan terlebih dahulu. Kita sudah misalnya semua subjudul yang sudah kita tulis dan kita sudah memasukkan beberapa paragraf yang berkaitan dengan subjudul itu. Kalau misalnya tadi pengertian, misalnya di subjudul A pengertian, maka tentunya kita di sana menulis tentang pengertian dari komunikasi itu sendiri, kemudian pengertian dari para ahli tentunya seperti itu. Kemudian tadi apa lagi yang saya sebutkan tadi, saya lupa tentang misalnya pembagian komunikasi, tentunya komunikasi terbagi berapa, misalnya terbagi komunikasi internal dan eksternal seperti itu yang kita jabarkan lagi. Eksternal itu seperti apa, internal itu seperti apa, komunikasi eksternal seperti apa, kemudian komunikasi internal itu seperti apa, kemudian juga tadi fungsinya seperti apa. Jadi kita jabarkan lagi fungsi-fungsi dari komunikasi itu seperti apa. Begitupun tentang budaya organisasi. Jadi apa itu organisasi, kita menuliskan pengertian dan sebagainya. Jadi bab 2 itu cukup simpel. Kemudian ketika kita sudah mengerjakan bab 2, tentunya kan kita membutuhkan referensi, kita search referensi, kita memiliki referensi di bab 2 supaya tidak bolak-balik lagi kita melihat referensi, kita langsung ke bab 3. Jadi terkadang ketika kita mencari referensi itu pastinya kan yang mirip-mirip dengan judul kita. Dan yang mirip-mirip dengan judul kita itu tentunya terkadang ada beberapa metode yang kita temukan di sana. Jadi misalnya nih ada beberapa metode ternyata mirip-mirip gitu dengan metode yang akan kita gunakan, maka juga kita masukkan di bab 3 metode-metodenya. Kalau di bab 3 itu kan ada waktu, tempat penelitian tentunya di kepala kita adanya di sana, tetapi tentang bagaimana pengerjaannya, kemudian bagaimana analisis datanya, tentunya kita juga membutuhkan referensi seperti itu.
Jadi kita memasukkan di bab 3 ketika misalnya kita melihat suatu referensi untuk kita masukkan di bab 2, tetapi ternyata juga kita melihat juga ada referensi yang bisa kita masukkan di bab 3 misalnya tentang bagaimana pengerjaannya, maka silakan dimasukkan juga di bab 3. Kemudian setelah kita tentunya di sana kan kita banyak membaca. Tentunya kita membaca ketika kita men-search suatu referensi dari jurnal misalnya, tentunya kita akan membaca pendahuluan dan hal-hal lain yang terkait. Kemudian setelah kita sudah banyak membaca referensi untuk bab 2 misalnya, kemudian juga kita sudah banyak membaca referensi untuk bab 3, tadi bab 2 kan sejalan pastinya dengan bab 3 untuk referensinya itu sendiri. Kemudian tentunya di sana kita pasti ketika membaca referensi, ada kita membaca referensi di bab 1, di pendahuluan atau introduction-nya, dan di sana pastinya kita belajar bagaimana sih mereka menulis bab 2 itu supaya lebih tajam. Maka kemudian kita kembali ke bab 1, bagaimana mengerjakan pendahuluan itu sendiri. Maka pastinya ketika kita mengerjakan pendahuluan itu akan lebih mudah. Jadi itulah ya pribadi kenapa ketika kita mengerjakan proposal, kita mulai dari bab 1 itu kita terkendala. Kadang kita tidak banyak menulis di sana, kita stuck di situ saja, kadang berapa jam berlalu hanya itu saja. Makanya ada baiknya kalau misalnya mengerjakan proposal itu kita mulai dari bab 2 terlebih dahulu, karena di bab 2 itu kita tidak memerlukan pemikiran yang tingkat tinggi seperti itu, seperti kita mengerjakan bab 1, walaupun sebenarnya di bab 1 kelihatannya sangat sederhana, terdiri atas beberapa paragraf, tetapi itu membutuhkan pemikiran yang cukup tinggi, bagaimana antara satu paragraf dengan paragraf lain saling berkaitan sehingga sampai di paragraf terakhir itu untuk mengemukakan tujuan seperti itu. Karena ada banyak banget poin-poin yang harus ditonjolkan di bab 1 itu, karena kan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya di bab 1 atau pendahuluan itu berkaitan dengan berkaitan dengan apa sih namanya tadi saya lupa berkaitan dengan opening atau pembukaan dari judul penelitian. Jadi seberapa menarik judul penelitian kita itu tergantung dari bab 1 yang kita miliki seperti itu. Pribadi saya kira seperti itulah cara mengerjakan proposal dengan metode 2, 3, 1. Jadi untuk mengerjakan bab 1 kita memerlukan referensi yang cukup, membaca yang cukup, sehingga ada baiknya kita mengerjakan bab lain terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan di bab 1, agar bab 1-nya yang kita kerjakan itu atau di pendahuluan kita kerjakan lebih tajam lagi. Saya pribadi saya kira cukup ya terkait dengan penjelasan trik dalam mengerjakan proposal, tesis maupun deskripsi dengan metode 2, 3, 1. So mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching my video. Bye bye.